Fadil. Siapa yang mau ini? Fadil aja ya. Baik. Yuk Fadil, sambil menunggu Ustadz sedang sholat tahiyatul masjid, ya. Kita sambut keberkahan-keberkahan berikutnya. Ini tandanya pada saat kita bersyukur, terus kemudian Allah tambah lagi untuk bekal kita di yaumil akhir. Kita simak ya tasmi' dari ananda kita, ananda Fadil. Surat apa saya? Al-Waqi'ah. Baik. Al-Waqi'ah halaman 535. Ayat 35 sampai 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara urban atraba li ashabil yamin sullatun minal awwalin wa sullatun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim wa dhillim yahmum la baridin wala karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna alal hinfil azim wa kanu yaquluna a'idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a'inna lamab'utsun awa aba'unal awwalun qul inna wal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum innakum ayyuhad dallunal mukadzibun la akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, dan naungan asap yang hitam,
tidak sejuk, dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewahan. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, iya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian pasti semuanya akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, pasti akan memakan pohon zakum. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah. Ini anjuran juga dari Ustadz kita, ya, pada saat kita tilawah mendengarkan ayat-ayat Quran, kita juga mencoba untuk kemudian menerjemahkan, ya, betapa kabar gembira dan kabar yang menyedihkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar yang gembira tadi, ya. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Ini juga bagian dari pengabulan Allah atas doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tadi minta mudah-mudahan Allah melancarkan perjalanan Ustadz, dan Ustadz sudah sampai di tengah-tengah kita, ya. Bagian dari syukur kita, betapa ternyata betul pada saat Allah ud'uni astajib lakum, kata Allah, ya. Dan ini bukti, salah satu bukti-bukti yang untuk meningkatkan keimanan kita tentunya. Baik, kepada Ustadz, karena sudah beliau berada di tengah-tengah kita dan kita juga rindu untuk mendapatkan taucih dari beliau, saya serahkan sepenuhnya waktu dan tempatnya kepada Ustadz Udin. Tafadhol masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada ma khata bihi ilmuk wa khata bihi kalamuk wa sah kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Para jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memperbaharui, mentajdid kembali rasa syukur
yang Allah berikan kepada kita di dalam hati kita, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang menurut Allah ternyata nikmat yang sudah diberikan itu kita tidak mampu menghitung. Kalau selama ini otak kita, akal kita dikuasai persepsi yang merasa hartanya sedikit, jadi karena memang dalam pandangan dia merasa hartanya sedikit, maka persepsi seperti itu mempengaruhi hatinya. Jadi dia merasa fakir, merasa miskin, lalu kemudian merasa sedih, merasa ya macam-macam lah kira-kira begitu. Tapi ternyata ketika dia membaca Al-Quran, lalu kalau dia membacanya itu sekaligus membaca terjemahannya, maka ketika dia sampai di surat Ibrahim, akan sampai melewati suatu ayat, wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah mendatangkan kepada kalian apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitung. Ketika dia baca terjemahan sampai di ayat tersebut, mungkin dia akan berpikir, perasaan saya dari kemarin merasa miskin, ternyata nggak cocok ya. Ya kan? Itu kalau dia mendapatkan manfaat dari apa yang dia baca. Dia akan minimal seperti itu. Muncul pertanyaan. Iya, saya kok merasa miskin, merasa sedih, merasa susah, merasa apa. Tapi ini kok ayat Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Lalu dia mencoba berhenti di ayat itu, lalu mencoba berpikir ya. Yang menjadikan munculnya persepsi dirinya miskin adalah ketika dia menghitung nikmat, ternyata nikmat yang dia hitung itu adalah uang, ya kan? Uang yang ada di rekening itu sudah bertahun-tahun ini nggak nambah. Ternyata itu, Pak. Lalu rumah sudah 10 tahun, 20 tahun juga nggak nambah. Rumahnya hanya satu aja, nggak nambah-nambah. Sementara kalau dia di perumahan melewati, tetangga itu sudah punya rumah di perumahan lain. Tetangga itu punya rumah, saya kok nggak nambah begini. Akhirnya merasa minder, Pak. Ya kan? Ternyata yang menjadikan muncul persepsi dia miskin itu adalah dia melihat kendaraan. Kendaraan saya ini sudah 5 tahun belum ganti. Ya kan? Sementara yang sebelah ini kemarin baru setahun udah ganti lagi yang baru. Lalu bahkan yang sebelahnya ganti lagi yang baru, tapi ganti mobil. Waduh, ini satu aja belum kelar-kelar ini. Nah itu, hal seperti itu menghantam dirinya. Masya Allah. La haula wala quwwata. Tapi fakta yang ada di rumah, tapi Allah ngasih lancar. Anaknya dibikin lancar, Pak. Punya anak satu, anak masih nyusu, istrinya sudah hamil lagi. Ya kan ya? Waduh, itu malah menjadikan persepsinya jadi susah. Waduh, ini anaknya nambah, tapi uangnya nggak nambah. Jadi akalnya ini susah dia, Nah, ketika sampai ke ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu nggak mampu menghitung. Nah, ketika dia baca ayat itu, lalu dia baca ulang-ulang, yang benar itu yang dia baca, atau persepsi yang sudah terlanjur terbangun, yang itu akibat dari info yang didapatkan oleh yang dilihat matanya, dia mulai berpikir. Ketika dia mulai berpikir, dengan dia tafakur, Allah hantarkan dia kepada terbukanya fakta yang sesungguhnya itu. Yaitu, oh iya ya, nikmat Allah itu, mulai dia mikir, oh iya, selama 5 tahun ini badan saya nggak pernah sakit ya.
Tapi tetangga yang dia sudah punya rumah di sebelah lagi ya kan, itu berapa minggu yang lalu kemarin baru pulang dari rumah sakit ya. Dan ternyata kita melihatnya tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Banyak di antara kita itu yang seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seharusnya yang terjadi adalah ketika Allah menyampaikan kalau kamu menghitung nikmat Allah kamu tidak mampu menghitung. Artinya berdasarkan fakta ilmiah, nikmat yang sudah, yang sedang, yang sudah kita terima, dan yang sedang kita terima, yang sedang kita rasakan. Itu betul-betul kalau kita mencoba menghitung, mungkin mengangkakan dalam bentuk nilai, kita tidak akan pernah mampu. Kita tidak pernah mampu menghitung. Maka silahkan ayat ini diulang-ulang, jangan menghitung berapa kali. Tapi yang kita evaluasi adalah target daripada ayat itu minimal ujungnya ada pengakuan dari hati kita. Dan pengakuan itu sifatnya bukan ritual, ya kan? Tapi pengakuan itu betul-betul berangkat dari kesadaran terhadap fakta ketidakterhinggaannya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah tunjukkan nikmat yang sedang kita konsumsi itu, nilainya kita tidak mampu menghitung, kan logikanya seharusnya ketika orang mendapatkan nikmat yang sangat besar, maka akan berdampak kepada hatinya, rasa, yaitu hatinya akan senang, gembira, bahagia. Kalau tidak percaya, coba aja. Kita mengambil salah satu jenis nikmat berupa uang. Itu salah satu. Salah satu. Nah, ketika kita mendapatkan uang, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya berapa? 1.000 rupiah, pakai 1.000. 1.000 untuk apa? Kita ngeliat 500 perak jatuh di, nggak mau ngelirik, Pak. Karena persepsi. Oh itu bisa dipakai apa itu? 1.000 perak ya kan? Itu pun udah kotor, kena mau ngambil, mau langsung masuk kantong, kotor. Mau ke kamar mandi, malas. Kita anggap nilainya sedikit. Sekali lagi, itu persepsi. Nauzubillah. Nah ketika, padahal itu cobaan. Ketika dirubah, 500 perak, 1.000 perak itu angkanya menjadi 10.000. Masya Allah, sudah tahu dia di tong sampah pun 10.000. Langsung dia ambil tanpa dicuci, langsung dikantongin. Ada orang enggak ada, masuk kantong. Itu persepsi, Bu. Itu persepsi. Karena di awal dia melihat itu nikmat tapi sedikit nilainya, nilai enggak bernilai, berakibat kepada persepsi, lalu berujung kepada sikap, ya kan? Ketika muncul angka 10.000, oh persepsinya apa? Oh itu lebih besar dari tadi, ya kan? Kalau lebih besar, bayangannya itu bisa dibelikan uduk, beli bakso, lalu beli ini. Wah, bayangannya begitu tuh. Akhirnya langsung dia ambil karena di tong sampah, ya kan? Udah langsung masuk aja kantong. Dia nggak mau tahu nanti kotor, yang penting masuklah ini, ya kan? Masya Allah. Apalagi kalau dia melihat lagi 100.000, waduh. Sudah itu. Artinya info mata melihat, info masuk, persepsi itu berubah. Ketika persepsi berubah, persepsi langsung mempengaruhi hati, Pak. Hatinya apa? Senang. Itu instan. Hati senang mendapatkan uang 100.000. Senangnya hati itu tidak nunggu minggu depan baru ketawa nanti minggu depan. Enggak begitu, Pak. Tapi langsung ketika itu, dia melihat info masuk, langsung persepsi berubah. Ini nikmat nilainya agung, langsung senang. Kalau meningkat lagi, nemu di tong sampah misalnya, kok ada 10 juta, wah dia bukan senang lagi, gemetar itu. Waduh, apa ini? Bingung dia. Gimana itu? Jadi info masuk, ya kan? Langsung tuh persepsi berubah, tapi mau ngambil nanti punya orang bagaimana? Bingung dia. La haula wala. Jadi seperti itu. Diri kita itu seperti itu.
itu fakta yang dilihat oleh mata. Tapi ada fakta, ya kan? Ada fakta yang tidak bisa dilihat oleh mata secara keseluruhan. Tapi fakta itu dibongkar oleh Allah lewat jalur wahyu, ya kan? Nah, yang lewat jalur wahyu ini Allah ngasih tahu, oh ternyata nikmat yang sudah dan yang sedang kita dapatkan itu la tuhsuha. Kamu tidak mampu menghitungnya. Tidak mampu menghitungnya. Karena tidak mampu menghitungnya, maka untuk meraih bahagia dalam konteks ilmu ini bukan dengan cara mencari tambahan, bukan di situ. Tapi ternyata Masya Allah, Allah mengajari kita ilmu وَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ingatlah nikmat-nikmatnya Allah agar kamu itu berbahagia. Oh ternyata bahagia itu hanya zikrun nikmat. Karena nikmat yang sudah dan sedang kita terima yang jumlahnya tidak terhingga itu sudah menjadi fakta. Ya kan? Hanya fakta itu harus kita bongkar, yaitu dengan apa? Menurut saya dengan sikap jujur, as-sidqu. Dan inilah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semua. Alaika bisidqi, hendaknya engkau jujur. Jadi kita harus jujur dalam melihat nikmat. Mata kita melihat apa yang dilihat? Uang, satu uang. Terus tanya lagi, apalagi yang dilihat oleh mata kamu? Pohon. Pohon itu pohon punya siapa? Itu punya tetangga, rindang pohonnya. Itu kalau kita mengucapkan itu punya tetangga karena memang di situ tempatnya. Tapi sisi kemanfaatan pohon itu kalau kamu melihat menggunakan ilmu, maka sebenarnya engkau mengkonsumsi nikmat dari pohon itu tidak henti-hentinya. Coba apa yang dikeluarkan pohon itu kalau di siang hari? Oksigen, iya kan? Memang kita tidak ikut punya secara status, tapi kita duduk di rumah, jendela kita buka, Masya Allah, dari pohon itu ya kan, oksigen itu terus menerus. Tapi itu melihatnya harus pakai ilmu, Pak. Kalau melihatnya pakai mata, tetap mengatakan, waduh itu pohon itu bagus sekali, tapi sayang bukan punya saya, sedih lagi. Itu. Jadi kita itu menjadi korban persepsi. Karena persepsi muncul dari pengetahuan yang cetek, Bu ya, yang terbatas. Makanya ayat-ayat Allah itu membantu kita untuk sampai kepada ilmu yang sesungguhnya. Maka dari itu, nasihat yang selalu saya ingatkan di awal ngaji adalah memperbaharui rasa syukur, ya kan? Rasa syukur. Jangan sampai kita hidup sekali di bumi aja gagal untuk meraih kebahagiaan. Karena kalau kita ingin bahagia di akhirat dengan mendapatkan surga, harus bahagia, harus mendapatkan bahagia di sini. Nah, bahagia di sini itu jadi bahagia di akhirat itu kalau seseorang itu mendapatkan keberuntungan, yaitu mendapatkan nikmat al-hidayah. Itu hanya itu saja. Kalau seseorang mendapatkan nikmat dari Allah namanya al-hidayah, ya kan? Ini nikmat yang sempurna. Dan itulah sebenarnya kata kunci, ya kan, seseorang untuk mendapatkan keberuntungan sekaligus di dua zona, yaitu dunia dan juga akhirat. Yaitu ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, konteksnya adalah al-hidayah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin mengajak diri saya dan para jamaah untuk meresapi ayat atau surat yang sudah kita hafal insya Allah ya, yaitu surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur, surat apa, Bu? Awalnya apa? Ayat pertama At-Takatsur itu apa? Sudah hafal semua kan? Alhaakumut takatsur.
Ya alhaakumut takatsur. Ini surat ini diturunkan di Mekah, jumlahnya hanya 8 ayat. 8 ayat. Saya tidak tahu bagaimana evaluasi kita dengan surat ini. Apakah surat ini termasuk surat yang kita sukai? Atau surat yang tidak kita sukai? Atau surat yang kita masih belum sikapnya? Halo? Apakah hati kita masih belum jelas di hadapan At-Takatsur? Belum jelas ini maksudnya hati itu apakah sudah senang dengan surat ini? Belum senang. Apakah enggak senang? Enggak juga, biasa-biasa saja. Nah itu netral. Itu menurut saya masih belum jelas, Pak. Dalam konteks ayat dan surat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, surat apapun yang Allah kirim kepada kita, menurut saya surat itu posisinya harus kita cintai. Ya kan? Harus kita cintai. Kalau hati saya belum mencintai surat ini, berarti memang menurut saya ada masalah. Dan untuk mencintai surat, kita harus memprosesnya. Nah, surat At-Takatsur 8 ayat, Allah mulai dengan Alhaakumut takatsur. Masya Allah. Alhaakum, alhayulhi. Alha itu melalaikan. Apa yang membuat lalai kalian? At-takatsur. At-takatsur. Takasara ya takasaru takasurun. Takasara ya takasaru. Ada kasura yaksuru katsiran. Ada takasara ya takasaru takasuran. Ini menggambarkan tentang kondisi jiwa, kondisi hati yang dia punya sifatnya itu apa ya? Ingin tambah lagi, ingin nambah lagi, ingin yang banyak. Makanya kalau 500 perak di jalan, ambil nggak? Nggak usah, nggak ada. Tapi kalau angkanya naik 2000, sedikit dilihat tuh. Oh 2000 lumayan, bisa untuk parkir. Nah itu pikirannya gitu. Tapi kalau dalam persepsi dia itu sedikit, itu langsung dia berpaling. Nah di dalam ayat ini Allah menyampaikan yang membuat seseorang itu lalai adalah at-takatsur. Saya sangat tertarik sekali di ayat ini karena Allah tidak mengucapkan alhaakumul katsir. Sesuatu yang banyak itu tidak membuat kalian lalai. Ayatnya tidak seperti itu. Tapi yang membuat lalai ternyata adalah ini yang ambisi hati ingin selalu apa? Misalnya targetnya misalnya sebulan itu gajinya misalnya 2,5 juta. Ketika sudah tercapai, pengen lagi naik lagi 5 juta. Lalu sudah Allah berikan, pengen lagi terus 10 juta. Dia dapatkan lagi, pengen lagi. Jadi terus, artinya jiwa yang seperti itu yang membuat seseorang itu lalai. Bagaimana kalau banyak? Tidak selalu yang banyak itu membuat lalai seseorang. Dan itu terbukti fakta, ya ada fakta. Fakta di dalam sirah, yaitu kasus yang dialami beberapa sahabat Nabi, misalnya salah satunya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan orang yang paling kaya, ya. Boleh dikatakan di Jazirah Arab yang paling kaya itu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apakah harta yang jumlahnya sangat banyak itu membuat beliau lalai? Menurut saya tidak. Karena beliau masih hidup sudah dijamin calon penghuni surga. Bayangkan masih hidup saja sudah ada jaminan dari Rasul beliau adalah min ahli jannah. Itu menunjukkan harta yang banyak itu tidak membuat beliau lalai. Bahkan hartanya melimpah, beliau ngambil Quran berapa juz?
30 juz diambil semua. Lah kita harta nggak banyak, Quran nggak terambil. Terus sibuk kita ngapain? Ya kan? Seharusnya kalau kita harta nggak punya, paling nggak Quran 30 juz kepegang, ya kan? Alasannya apa? Ya kan harta saya nggak banyak. Udah ngambil ini. Lah anehnya, harta nggak banyak, Quran juga nggak banyak. Jadi payah kita ini, apa yang terjadi? Ada masalah apa dengan diri kita? Dan kita kurang terbiasa berpikir seperti itu. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu zurtumul menziarahi kubur. Sampai kalian itu masuk ke liang kubur. Maksudnya sampai ajal tiba, baru itu hilang, tidak tertipu lagi. Tapi giliran kita tidak tertipu, waktunya sudah habis, ya kan? Waktunya sudah habis. Jadi kesadaran di ujung menjelang ajal itu manfaatnya nggak ada. Baru sadar ketika mau infak sudah nggak ada kesempatan. Allahu Akbar, nauzubillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam konteks kehidayahan selalu mengingatkan kita, ini ada di surat Ibrahim, yaitu la in syakartum la azidannakum. Artinya apa? Allah itu lewat ayat ini hendaknya kita itu fokus. Dalam konteks nikmat itu kita selalu persepsi syukur, ya kan? Jadi kalau nikmatnya tidak terhingga, maka seharusnya syukurnya juga tidak terhingga. Disinilah makanya kita harus menjadi hamba yang pandai-pandai bersyukur. Kita harus belajar diantaranya kepada seorang hamba yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, Nabi Ayub alaihi salam. Coba, Nabi Ayub alaihi salam, kurang apa beliau ujiannya, cobaannya. Sebelum beliau diuji dengan musibah, Allah menguji beliau dengan nikmat. Allah berikan kepada beliau keluarga, ya kan? Keluarga yang harmonis, subur, anaknya banyak, sampai 14. Punya anak 14 itu banyak belum? Para jamaah ada nggak yang anak-anak 14 nih? Ibu-ibu. Ada yang setengahnya nggak 7? Ini yang hadir ini ada nggak yang sudah punya anak 7? Coba yang ada angkat tangan. Ada berapa? Alhamdulillah 1. 4. Anaknya berapa? Anak 4. Cucu 12. Oh berarti lewat jalur 7. Boleh. Yang anak kandung 7. Siapa? Ada? Masya Allah. Belum sampai kepada setengahnya Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub 14. Coba. 14. Itu kebanyakan kita, ibu melihat 14 anak itu persepsi ibu apa? Anak ini beban, atau anak ini aset, ya kan? Atau anak ini apa? Jadi mata ibu melihat akan terbangun persepsi. Persepsi akan mempengaruhi hati. Itu alur namanya, Bu. Kalau ibu melihat anak itu aset, yang ada adalah langsung hati itu senang, gembira, bahagia, sujud syukur, ya kan? Ini aset luar biasa. Baru lahir, bobotnya sudah apa? Berapa kilo itu? 3 kilo, 3,5 kilo. Dan dipanggilnya kalau laki-laki mas, ya kan? Kalau laki-laki dipanggilnya di Jawa itu mas. Oh, itu 3,5 kilo, luar biasa, besar sekali. Itu aset. Ini aset. Jadi kalau kita melihat itu aset, seperti Rasul melihatnya. Karena Rasul itu membanggakan kalau umatnya itu jumlahnya banyak. Karena beliau ingin menjadi umat yang terbanyak memasuki surga. Jadi kita itu ikut menjadikan Rasul itu senang gembira, itu bagian dari ibadah. Ya kan? Makanya jangan kita tuh 1 anak, 2 anak,
cukup. Siapa yang bilang cukup? Ya kan? Saya kemarin baca di YouTube itu. Cina, Pak. Itu Partai Komunis Cina itu mewajibkan anggota partainya satu orang minimal punya anak 3. Dan yang punya anak akan mendapatkan reward yang besar itu dari. Tapi apa responnya? Respon masyarakat, gak ada yang mau pengen punya anak. Terutama kalangan milenial. Bagaimana? Karena melihat anak itu apa? Anak itu bikin susah. Coba kalau punya anak, memang punya bayi, ibu-ibu mau diajak ke acara nikahan masih punya bayi, nyusuin, susah. Jadi persepsinya kayak seperti itu. Dan menghapus persepsi apa gampang? Susah. Susah menghapus persepsi itu tidak gampang. Nah, sebelumnya kan peraturan pemerintah jangan banyak anak, batasi. Giliran sukses membatasi, sekarang pengen banyak. Masyarakat sudah nggak mau. Makanya tinggal nunggu waktu. Nanti yang paling banyak, meskipun jumlahnya sekian 1 miliar lebih, tapi kan orang tua, ya kan? Ini yang milenial juga banyak, tapi mereka nggak sudah kawin tapi nggak mau. Allah. Alhamdulillah kita umat Islam ini luar biasa. Karena terkait dengan persepsi rezeki, kita punya anak, urusan rezeki ternyata bukan urusan kita. itu di agama kita begitu. Masya Allah. Dan itu muncul di ayat ya kan, ketika muncul tradisi di orang-orang jahiliyah, mereka kalau punya anak perempuan, langsung dikubur hidup-hidup. Punya kebiasaan membunuh anak kandung sendiri dengan cara dikubur. Dan tradisi yang menyimpang ini berangkat dari persepsi. Persepsinya apa? Persepsi tentang apa? Tentang rezeki. Karena terkait dengan rezeki, mereka merasa rezeki itu adalah harus mereka yang mendapatkan. Dan itu mereka merasakan mendapatkannya susah. Karena mereka selalu main rampok ya Pak ya. Main membunuh untuk mendapatkan rezeki itu. La haula wala quwwata illa billah. Makanya bagaimana Allah ingin menghapuskan penyimpangan tersebut. Menghapuskan cukup ngirim 1-2 ayat. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kamu jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Itu jelas sekali Bu. Nahnu itu bukan kita tapi Allah maksudnya. Allah lah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Jadi seolah-olah kita itu kerjaan kita punya anak, ya kan? Terus karena banyak orang yang pengen punya anak, faktanya nggak punya anak. Ini menunjukkan memang, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bahkan saya pernah lihat itu di YouTube ya, di Palestina, itu ada seorang bapak ini miskin, Pak, fakir. Dia punya anak itu 47-an anak, istrinya ada 3. Dan itu 3 istri itu, kan anaknya sudah 47, 3 istrinya itu dalam keadaan hamil semua. Sebentar lagi akan lahiran juga. Mereka ini tinggal di satu rumah, jadi karena dimasukkan di video itu ya. Jadi kalau mengasih makan itu di absen. Masya Allah, itu persis seperti satu kelas besar. Jumlahnya berapa itu coba? Masya Allah. Apa yang mereka makan? Yang mereka makan sepanjang tahun mereka hanya makan adas. Adas itu kalau kita di sini seperti beras, hanya dikasih nasi tanpa lauk, hanya adas tok, ya kan? Mereka baru makan daging itu kalau setahun sekali itu, ketika Idul Adha. Nah itu mereka makan daging itu. Tapi saya lihat di video itu orang anak-anaknya sehat-sehat. Aminya ampun, Masya Allah.
La haula wala quwata illa billah. Jadi betul-betul Allah itu, jadi kalau terkait dengan persepsi, Pak ya. Jadi kita melihat jangan hanya kota itu diperbudak oleh angka berupa duit. Itu artinya kita itu rugi. Ternyata kita gagal melihat fakta. Karena fakta yang sesungguhnya yang Allah tunjukkan adalah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmat Allah, kamu tidak mampu menghitungnya. Dan kita gagal memasuki ayat ini. Apa bukti gagal? Gagal menghadirkan rasa senang, gembira, dan bahagia. Karena menurut kita orang yang paling bahagia itu orang yang paling mendapatkan nikmat yang paling besar. Lalu kita semuanya dikasih nikmat yang tidak terhingga. Kenapa tidak? Jadi kadang-kadang orang itu dikasih nikmat berupa duit, banyaknya luar biasa. Tapi Allah tidak memberikan kepadanya satu anak pun tidak dikasih, Pak. Coba, satu anak tidak dikasih, ada rasa fakir dia. Kadang kurang pede. Mau ke sana, bertanya, Bapak, mana anaknya kok nggak ikut? Padahal belum punya anak. Dari pertanyaannya sudah bikin pusing dia. Padahal, oh, mobilnya jangan ditanya, Pak, ya kan? Uangnya jangan ditanya, ternyata nggak punya anak. Ya Allah. Jadi kita menganggap orang kaya itu, ternyata kalimat kaya itu harus kita koreksi, Pak. Kaya itu terkait dengan nikmat. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak terhingga. Ketika kita sudah mulai jujur, mulai dari tahap jujur dari melihat, oh itu nikmat untuk saya, itu nikmat untuk saya. Matahari nikmat untuk saya. Akal bertugas untuk mencari konsideran yang logis. Tuh tugas akal kita. Matahari itu adalah nikmat dari Allah untuk saya, bukan untuk orang lain, untuk saya. Kalau untuk orang lain masa bodoh. Yang jelas kita arahkan untuk saya. Apa buktinya? Banyak sekali akal itu kalau mau mencari bukti. Ketika akal sudah mendapatkan bukti logis, alur berpikir logis, matahari itu betul-betul nikmat yang tidak terhingga untuk diri kita, maka subhanallah akan tumbuh di dalam hati kita itu rasa syukur kepada Allah atas nikmat matahari itu sampai betul-betul bersyukur. Itu satu item saja. Coba kalau Allah, cuma kita ditanya siapa yang menahan matahari itu sehingga jaraknya tidak berubah, yaitu 157 juta kilometer. Hanya Allah. Seandainya yang menahan itu makhluk, misalnya malaikat, lalu Allah tampakkan malaikat itu bentuknya besar, sampai malaikat menahan matahari, sampai keluar keringat, dan itu dilihat oleh mata kita, kira-kira perasaan apa yang ada dalam hati kita? Menurut saya yang ada adalah kita akan berterima kasih kepada malaikat nih, Pak, yang sudah menahan matahari sehingga jaraknya tidak berubah. Karena kalau berubah saja mendekat ke kita, apa yang terjadi? Alah, kacau, Pak, kita hidup di bumi ini. Kita tidur nggak bisa tidur karena kepanasan, ya kan? Buru tidur. Begini saja kepanasan. Mungkin kita di Indonesia nggak merasakan seperti itu. Saya yang di Mesir selalu merasakan, terutama di musim panas. Di musim panas itu, masya Allah, Pak, panas minta ampun ya. Baru bisa tidur itu malam itu mungkin jam 10 malam. Makanya kalau musim panas itu orang-orang Arab yang di Mesir yang saya lihat, itu rumah-rumah musim panas itu semua dibuka. Masya Allah. Apa coba? Jendela, pintu dibuka semua. Dari mulai maghrib itu sampai subuh terbuka. Allahu Akbar. Kepanasan karena panas. Matahari sudah tidak ada. Tapi panas matahari yang tersimpan di di tembok itu masih panas, saya minta ampun, Pak. Bayangkan gimana coba, sudah dibuka begitu, kipas angin terus muter, itu masih keringetan, bagaimana coba? Jadi nggak bisa, susah. Jadi kita itu baru akan ada rasa terima kasih kalau matahari itu kita renungkan. Tapi kalau hanya dilihat oleh mata,
itu namanya info dangkal, itu hanya stimulan. Maka harus difikirkan. Itulah pentingnya menyambut seruan Allah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu menghayati ayat-ayatnya Allah. Karena kalau sudah dihayati, nanti baru akan Allah bantu kita membongkar. Membongkar apa? Rahasia, hikmah, dan segala macam nikmat yang Allah simpan di dalam ayat. Ta'ala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi dari kalimat ini menurut saya kita fokus kepada hati, ya kan. Kalau hati itu menginginkan yang banyak, itu ternyata itu nafsu, ya kan? Nafsu. Makanya muncul pepatah maqalla wa qalla khairu mimma kasura wa alha. Sesuatu yang sedikit tapi lebih baik dari sesuatu yang banyak tapi melalaikan. Memang yang paling bermanfaat untuk kita itu adalah yang cukup. Nah, itu yang cukup. Biasanya kalau dikasih Allah lebih, rupa-rupanya pemberian yang lebih itu menurut Allah itu sebagai cobaan, ya kan? Siapa coba yang bisa bertahan dengan sikapnya seperti yang dicontohkan oleh Salman Al-Farisi ketika beliau dari masa muda dikenal dengan apa? Seorang yang bekerja, kerjanya nenun, modalnya 1 dirham. Setelah ditenun, maka dijual, laku menjadi 3 dirham. Dari 3 dirham itu yang 1 dirham untuk fisabilillah diinfakkan. Lalu yang 1 dirham untuk modal lagi. Yang 1 dirham dimakan beliau bersama dengan keluarganya. Ketika beliau zamannya Umar, beliau diangkat jadi gubernur. Jadi gubernur, maka beliau mendapatkan gaji. Gajinya itu sekitar 5.000 sampai 6.000 dirham. Kalau dirupiahkan sekitar 300 juta lebih. 300 juta lebih sampai 400 juta, Pak. Besar nggak? Gubernur kita berapa gajinya? Nggak ada segitu. Kita lihat berubahkah gaya hidup Salman? Menurut saya tidak berubah. Jadi beliau tetap bekerja di samping menjadi gubernur, beliau dengan modal tetap yaitu 1 dirham. Ada juga yang kerja kelompok yang belum dikasih materinya. Dan beliau menggunakan gajinya itu semuanya fisabilillah. Menurut saya itu contoh tentang capaian level kehidayahan dalam bab ibadah. Kan ibadah itu ada ibadah badan, ada ibadah harta. Jadi ibadah harta yang dicapai oleh Salman Al-Farisi sampai di berapa jawab? Kalau kita kebanyakannya ibadah hartanya di angka 2,5%. Ya kan, itu zakat. Paling 5%. Jadi zakat 2,5%, infak 10%. Atau kalau meningkat 10%, zakat 2,5%. Infaknya berarti 7,5%. Yang sisanya untuk bersenang-senang, ya kan? Lalu, nah sahabat Salman Al-Farisi ketika dalam kondisi miskin, dia infaknya itu sudah di angka 33,333%. Itu dalam kondisi dia masih sudah di angka itu. Ketika dia kaya tidak berubah, malah meningkat. Ya kan? Karena persentasenya jadi berapa coba? Masya Allah. Jadi dia dapat setiap hari itu dari kerjanya itu 1 dirham. Ya kan? Berarti kalau 1 bulan paling 30 dirham, ya kan? 30 dirham. Nah, kemudian dia mendapatkan gaji misalnya 5.000 dirham. Nah, 5.030 dirham ternyata dia hanya menggunakan 30 dirham saja, ya kan?
Sementara yang 5.000 lebih itu beliau gunakan fisabilillah. Masalah ini menurut saya capaian yang sangat tinggi sekali, capaian kehidayahan. Karena kita semuanya nggak pernah mengevaluasi capaian aset hidayah saya berapa. Itu nggak pernah muncul pertanyaan begitu, nggak pernah muncul, Pak. Kita hanya yang penting sholat 5 waktu sudah dikerjakan. Nanti Ramadan, puasa Ramadan sudah jalan ya kan. Lalu kemarin haji alhamdulillah sudah. Sudah tinggal nunggu surga. Surga apaan? Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kita harus evaluasi. Yang kita evaluasi jangan hanya aset yang tadi itu, duit apa segala macam itu. Kalau kita mau menghitung aset yang seperti tadi itu, uang segala macam itu, alah nggak usah dihitung berapapun angkanya, ya segitu-segitu ya kan. Kenapa kita tidak menghitung sesuatu yang agung, yaitu aset hidayah, berupa aset tauhid yang tersimpan langsung di dalam hati, yaitu apa? Bagaimana terpautnya hati kita dengan Allah secara terus-menerus, dan itu adalah aset yang tertinggi menurut saya. Yaitu ketika hati sudah merasakan bersama dengan Allah, tidak lupa Allah, maka sudah tidak ada yang menggeser aset yang lain. Nah, yang menghalanginya diantaranya Allah ingatkan di ayat 1 ini, alhaakumut takatsur. Jadi gara-gara ambisi hati itu pengen. Jadi kalau punya duit, pengen punya duit yang lebih banyak lagi. Masalahnya bukan duit yang banyak, tapi masalahnya ada di ambisinya. Nah itu yang membuat lalai. Yang membuat lalai itu di ambisinya. Karena kalau ambisi itu diikuti, maka ambisi itu tidak ada ujungnya. Misalnya, saya ingin setiap bulan dapat 1 miliar, misalnya. Lalu ternyata Allah berikan 1 miliar, yakinlah ketika angka itu dia dapatkan, akan muncul ambisi lagi setelah itu. Yaitu apa? Saya ingin 1 atau 2 miliar. Itu selalu begitu. Selalu, bahkan kalau sudah 1 bulan dapat 1 triliun, karena ada orang lain yang mendapatkan yang lebih besar 1 bulan, dia terpacu untuk mengejar itu. Pengen 2 triliun 1 bulan. Itu tuh selalu seperti itu. Jadi yang membuat orang lalai itu sebenarnya bukan di sedikit atau banyak. Yang membuat lalai adalah di mental dia yang tidak tertangani itu, Pak. Dan itu kita akan melihat kebenaran ilmu ini itu berangkat dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya kan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laukana li ibni Adam wadin min zahab." Seandainya anak keturunan Adam itu mempunyai emas sepenuh lembah, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Apa coba? La bataghasanya. Niscaya dia akan menginginkan 1 lembah lagi emas. Ketika 1 lembah emas lagi dia dapatkan, berarti dia mendapatkan berapa? 2 lembah. La bataghasalisan. Niscaya dia ingin lagi 3. Jadi ternyata masalah dia itu bukan dia itu, Pak. Tapi masalahnya itu ada di dalam hatinya. Dan ini hanya bisa diselesaikan dengan tazkiyah. Yaitu dengan tazkiyah. Qad aflaha man tazakka. Kata Allah, sungguh benar-benar telah sukses, telah berbahagia, telah beruntung, telah menjadi juara. Siapa? Yaitu orang yang sudah membersihkan jiwanya dari apa? Salah satunya adalah dari ambisi yang seperti itu. Nah, Rasulullah SAW itu merupakan contoh yang sempurna. Betul-betul ambisi hati Nabi itu adalah apa yang menjadi ambisinya Allah. Ya kan? Itu hatinya Nabi. Jadi yang dimaui Rasul adalah yang Allah mau. Ini kelihatannya mudah, tapi sebenarnya di sini yang paling susah itu. Kalau mengetahui kemauannya Allah itu gampang. Tapi untuk menjadikan
maunya Allah menjadi maunya hati kita, ini perlu jihad yang dikenal dengan jihadun nafs, yaitu jihad melawan apa? Melawan nafsu. Lalu kemudian ada hadis lagi, di dalam hadis sahih Rasul bersabda, yaqulu ibnu Adam, ya, anak Adam berkata, mali mali, wahal laka min malika illa ma akalta fa'afnaita, au labista fa'ablaita, au tasaddaqta fa'amdaita. Anak keturunan Adam berkata, oh hartaku, oh hartaku. Padahal harta kamu yang sebenarnya hanyalah apa yang kamu makan lalu kamu menghabiskannya. Jadi harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita makan dan itu habis kita makan, pertama. Yang kedua, yang kita pakai, ini baju yang kita pakai, ini harta kita yang sesungguhnya yang kita pakai ini. Kalau terus menerus kita pakai, fa'ablaita, nanti akan rusak lama-lama, ya kan? Makanya kalau kita beli baju yang awet, ya kan? Kayak orang dulu, sekali beli 10 tahun nggak ganti, ya kan? Itu namanya cerdas orang itu. Tapi kebanyakan orang itu gampang bosan, Pak ya. Baru beli, bosan, ganti lagi. Akhirnya lemarinya nggak muat. Lemari nggak muat, bikin lemari lagi. Satu kamar itu penuh lemari baju-baju bekas. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Malapetaka. Lalu autosoddaqta fa'amdaita. Yang ketiga adalah harta kamu adalah apa yang kamu sedekahkan, maka itulah yang kamu abadikan. Jadi yang kita makan itu sifatnya nggak abadi, tapi yang kita konsumsi, ya kan? Yang kita pakai juga tidak abadi, itu yang kita pakai. Tapi yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Dari ketiga-tiganya, maka yang diunggulkan sebenarnya adalah yang kita sedekahkan. Jadi tidak ada di sini harta kamu adalah aset yang kamu tinggalkan, yang kamu itu sertifikat atas nama saya. Nah, itu hadis tidak begitu, Pak, ya kan? Ternyata harta kita yang sebenarnya adalah yang tasoddaqta. Lalu kemudian ada tambahan di dalam hadis Sahih Muslim. Jadi seorang hamba nanti akan berkata, hartaku, hartaku. Nah, hartanya itu 3. Apa yang dia makan habis, apa yang dia pakai akan rusak. Apapun itu, entah baju, entah sepatu, entah mobil, kendaraan akan rusak. Lalu autosoddaqta atau engkau yang sedekahkan. Selain itu, selain dalam 3 konteks itu, maka fadzahibun wa tarikuhu linnas. Masya Allah. Selain itu, maka akan hilang dan ditinggalkan untuk orang lain. Kalau kita mati, itu sertifikat yang semua atas nama kita akan langsung berpindah. Orang lain akan mendapatkan harta kita itu tanpa usaha dari mereka. Coba, anak kita akan mendapatkan itu, 1000 hektar, 10 hektar di sana itu akan menjadi milik dia. Anak kita tanpa usaha. Dan apakah 10 hektar itu bermanfaat? Belum tentu bermanfaat untuk dia. Bisa jadi malah menjadi fitnah, ya kan? Bisa jadi menjadi fitnah. Maka dari itu, menurut saya termasuk ilmu yang harus kita mujahadai. Ini ilmu tentang ini, Pak. Agar kita betul-betul menjadi hamba yang mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari harta kita yang sesungguhnya. Jangan kita itu sibuk mengumpulkan untuk anak ini, mengumpulkan. Giliran anak kita nggak punya kesadaran seperti itu. Aduh, malah petaka, Pak. Nah, kita udah batuk-batuk, orang sakit-sakit, sebentar lagi mau meninggal. Coba, ya kan, yang seharusnya dokter sini nggak bisa, dokter sini, akhirnya telinga kita mendengar. Dokter mengatakan ini penyakit ini yang bisa menyelesaikan hanya seorang dokter di Singapura, ada ahlinya.
Tapi kan harus mengeluarkan paling nggak 1 miliar. Anaknya kumpul, 1 miliar ini besar, ini bagaimana ini? Akhirnya musyawarah, maju mundur, maju mundur. Lah anak itu merasa memiliki harta, lah bapaknya ini nyuruh itu tolong itu dijual itu untuk mengobati saya. Anaknya nggak mau. Ternyata harta yang saya cari untuk anakku tidak berpikir seperti itu yang saya menggunakan berpikir itu. Nauzubillah. Maka dari itu ya salah satunya kita belajar dari Umar bin Abdul Aziz. Fokus Umar Abdul Aziz dalam konteks anak adalah beliau memastikan anaknya harus menjadi orang yang soleh. Berarti kepedulian beliau terhadap anak dari sisi kesolehan. Ya, tanya. Kenapa beliau fokus kepada kesolehan? Karena itu adalah landasan berpikirnya, Pak. Kita temukan di akhir surat Yusuf ya. Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Masya Allah. Jadi Allah itu akan melindungi orang-orang yang soleh. Maka ketika beliau wafat, Umar bin Abdul Aziz wafat, beliau tidak meninggalkan warisan, kecuali kalau nggak salah setiap orang paling dapat 70 dirham. Atau di bawah itu. Ya uang 70.000 untuk apa, Pak? Beli bakso sehari juga habis. Dia kumpulkan anak-anaknya, kalau nggak salah 12 itu. Wahai anak-anakku sekalian, kalau kalian itu orang yang baik, maka Allah akan menyelesaikan urusan kalian. Hanya itu saja. Dan beliau membacakan ayat, Inna waliyallahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya waliku adalah zat yang menurunkan kitab, dan dia yaitu Allah akan melindungi orang-orang yang soleh. Meskipun bapaknya wafat, tapi kalau mereka soleh, maka Allah akan berpihak kepada mereka. Dan itu lebih dari cukup. Sementara kebanyakan orang berpikirnya terbalik. Ya kan? Kebanyakan kita mikirkan nanti rezekinya apa segala macam. La haula wala quwwata. Apa tidak boleh? Boleh. Tapi memikirkannya jangan terlalu over. Artinya seperlunya. Tapi berpikir yang sesungguhnya, yang harus kita tidak ada nego adalah, kita harus memastikan setiap anak kita itu betul-betul sempurna kepetunjukannya. Nah itu saja. Kalau sudah begitu, maka ada jaminan dunia akhirat untuk mereka. Dan itu yang menjadikan alasan kenapa hati kita menjadi tenang dan tentram, meskipun mereka secara fakta, zohirnya, rezeki mereka masih belum nampak, ya kan? Itu biasa-biasa saja. Karena di otak kita sudah dikuasai ilmu, hidup itu cobaan. Dilapangkan oleh Allah itu cobaan, disempitkan oleh Allah juga cobaan. Orang yang sukses dalam hidup adalah orang yang merespon cobaan sesuai dengan petunjuk yang Allah ajarkan. Syukur dan sabar. Tapi syukur dan sabar menurut saya, kalau disimpulkan diperas lagi ilmu syukur dan sabar, ternyata disyukur, Pak ya. Karena sabar itu bagian dari syukur. Masya Allah. Karena sabar itu ternyata karunia yang paling luas ya, dan yang terbaik. Yang dapat sabar, kalau sudah dapat sabar, harus bersyukur. Karena dapat apa? Dapat sabar. Masya Allah. Ini kira-kira para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan dari surat At-Takatsur ya. Dan kembali lagi, kata saya kalau Ustadz yang menjelaskan itu kita dievaluasi sama beliau. Karena persepsi kita itu yang tadi diceritakan. Karena banyak referensi-referensi yang kita dapatkan di luar dari Al-Quran, di luar dari hadis, di luar juga dari sirah yang kita baca.
Sehingga akhirnya keliru semuanya. Yang ada sedih, yang ada menyesal, yang ada suudzon kepada Allah, mengeluh, dan sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz tadi, menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan tidak lagi kita kemudian suudzon, tapi berubah menjadi husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, masih ada waktu kalau dari ibu atau bapak dari jamaah ada yang mau ditanyakan. Masih punya waktu ya, Ustaz? Enggak, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, baik. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya perihal harta. Harta adalah tadi yang dijelaskan adalah harta adalah yang apa yang kita makan dan apa yang kita pakai. Dan yang abadi adalah apa yang disedekahkan. Kadang semisalnya kita punya sedikit uang, tetapi kita ada cita-cita ingin berhaji. Agak bingung juga apakah, maksudnya tentu kita punya sedikit yang disedekahkan, tapi ada keinginan untuk berhaji gitu. Uangnya itu persentasenya bagaimana ya Ustaz? Sebaiknya apakah menabung haji dulu? Maksudnya apakah yang banyak itu di menabung haji atau yang disedekahkan? Bagaimana sebaiknya Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten, ini haji wajib apa haji sunnah? Oh, haji wajib. Kalau haji wajib, memang ibu menabung, Bu, karena posisi kecuali kalau haji sunnah. Kalau haji wajib, posisinya ibu menabung untuk yang wajib, hukumnya wajib. Kalau infak itu sunnah, maka yang wajib mengalahkan yang sunnah. Itu kaidahnya, Bu, ya. Kecuali kalau ibu sudah haji yang wajib dan mengumpulkan uang pengen haji lagi. Nah, haji yang kedua itu posisinya sunnah. Infak posisinya sunnah. Itu satu derajat. Mana yang lebih utama? Lihat situasi, Bu, ya. Kalau kita menemukan orang yang dia sangat membutuhkan, ya kan? Level kebutuhannya sudah fardu, tapi dia nggak punya, ya kan? Masya Allah. Sementara kita mau berangkat ini, ya kan, untuk haji, tapi hajinya itu sunnah, maka menurut saya lebih utama diberikan kepada orang itu yang posisinya betul-betul sangat susah, Bu, ya kan, untuk makan saja susah. Itu menurut saya lebih utama pahalanya daripada haji itu. Ini fakta ini di dalam surah kita temukan, salah satunya kisah terkait dengan seorang alim yaitu Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini seorang alim, tapi juga seorang saudagar yang kaya raya. Beliau punya kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kebiasaannya beliau mempergilirkan jenis ibadah setiap tahun itu berbeda-beda. Jadi kalau beliau bisnis dalam 1 tahun ini, hasilnya itu beliau gunakan untuk berangkat jihad. Beliau berjihad dengan harta yang sudah beliau kumpulkan selama 1 tahun itu. Lah baru nanti setelah pulang dari jihad, beliau tijarah lagi, bisnis lagi. Keuntungan dari 1 tahun ke depan, maka akan beliau gunakan untuk berangkat haji. Lalu tahun depannya lagi, ya kan, akan beliau gunakan untuk apa? Kan tadi kan haji sudah, untuk jihad. Terus haji, jihad, hanya itu yang dipilih oleh beliau. Hartanya untuk haji dan jihad. Nah, pernah pada suatu hari, ketika beliau di tahun itu mau berangkat haji, yaitu dari Baghdad mau ke Mekah, ya kan. Ternyata di tengah perjalanan beliau menemukan, ada melihat seorang perempuan
itu mendatangi tempat sampah. Dan di tempat sampah, ini perempuan ini memungut burung atau ayam lah kalau tempat kita ya. Ayam yang sudah mati, Bu ya. Itu sudah mati, mau dibawa pulang. Kan kalau mau dibawa pulang berarti ini untuk apa kan? Berarti mungkin mau dimasak kali ya kan? Sudah jadi bangkai. Nah, Abdullah bin Barak melihat seperti ini, langsung beliau mendatangi wanita ini, lalu berkata, ya amat Allah, ittaqillah. Wahai hamba Allah, takutlah kamu kepada Allah. Artinya apa? Abdullah bin Mubarak ini melaksanakan nasihat, menasihati kepada wanita ini, kamu jangan makan ini. Ini kan haram, nggak boleh dimakan. Perempuan ini diberi nasihat seperti itu, hanya diam saja. Diam. Diulangi lagi, ya amat Allah, ittaqillah. Maksud Abdullah bin Mubarak ketika menasihati seperti itu, agar perempuan tadi langsung membuang lagi, ya kan? Itu bangkai burung yang sudah mati itu agar dibuang lagi. Tapi dipegang aja. Dinasihati lagi sampai 3 kali. Akhirnya perempuan ini berkata, iya saya tahu ini tidak boleh dimakan. Tapi untuk kamu, untuk saya boleh tidak apa-apa. Saya dan saudara saya tinggal di sebuah tempat. Tidak ada seorang pun tahu tentang keadaan kami. Ya kan? Artinya memang dia bersama saudaranya, itu tidak ada yang bisa dimakan lagi. Tidak punya makanan untuk hidup, tidak punya, Bu. Maka dia menjadi halal, tapi khusus untuk dia memakan bangkai. Jadi bangkai itu menjadi halal untuk seseorang yang kondisinya apa? Terpaksa. Mendengar jawaban itu, akhirnya langsung kaget dan beliau tersentuh, langsung memanggil pembantunya, wahai pembantuku, berapa uang yang kita bawa? Kalau nggak salah disebut sekitar 1.000 dinar. 1.000 dinar itu sekitar 2,5 miliar, Bu. 1.000 dinar, kamu ambil 20 dinar, lalu berikan sisanya kepada perempuan itu. Jarang di antara kita yang bersedekah menggunakan pola ini, Bu. Kebanyakan kita kalau ikut punya uang 5 juta, kumpulkan 100 yatim, Bu. Di depan rumah, halo, yatim. Ini masing-masing akan dapat dengan bangganya. Coba, ini orang alim ini, namanya orang mengerti kayak begitu, Bu. Abdullah bin Mubarak, coba, kalau diambil 20 dinar, 20 dinar itu paling angkanya sekitar 50 jutaan. Maka berarti kan masih ada 2,5 miliar, kurang sedikit ya kan. Itu hanya diberikan kepada satu perempuan, Mbak. Nggak kayak kita, wartawan diundang. Apa segala macam ya kan. Waduh, sono sini, lumayan ya. Langsung dikenal, oh Pak Fulan itu dermawan. Nah, sudahlah, tercapai tujuan. Langsung jadilah alak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Beliau nggak ada yang tahu berita ini. Hanya beliau bersama dengan pembantunya, ya kan? Diambil 20 dinar untuk apa? Untuk balik lagi ke Baghdad. Hanya itu saja keperluannya. Nah, yang sisanya diberikan kepada wanita ini. Padahal wanita itu kalau miskin paling dikasih 20 dinar, 50 juta, itu udah besar nggak, Bu? Udah besar. Tapi beliau masalah berikan semuanya. Apa yang terjadi? Tahukah kita apa yang terjadi terhadap Abdullah bin Mubarak? Di tahun itu beliau tidak jadi ibadah haji. Pulang balik ke Baghdad. Tapi setelah musim haji, jamaah haji pada pulang, ya kan? Dan beliau kan nggak ikut haji. Rombongan dari mana-mana mendatangi beliau. Untuk apa? Untuk ziarah haji, Bu. Ada jamaah dari Pandeglang sini ziarah haji. Saya tidak berangkat haji, kamu kok ziarah haji? Demi Allah, saya melihat kamu menunaikan ibadah haji bersama dengan kami. Coba. Jadi dia badannya pulang ke Baghdad tidak menunaikan ibadah haji. Tapi para jamaah haji melihat fakta kalau beliau menunaikan ibadah haji. Kalau gitu siapa yang tadi itu yang menunaikan ibadah haji? Menyerupai dirinya. Hanya Allah yang malaikat, ya kan? Kan berarti itu namanya haji badal, Pak ya.
Allahu Akbar. Dia mendapatkan pahala infak yang itu tidak terhingga, dan dia juga mendapatkan pahala haji karena malaikat membadalkan hajinya untuk dia. Dapat 2, Pak. Makanya kita beribadah kepada Allah itu harus melibatkan ilmu. Kalau melibatkan ilmu enak. Yang bikin susah itu kalau ibadah melibatkan nafsu, susah, menjadi rumit. Jadi kembali ke pertanyaan ibu tadi ya. Kalau ibu belum belum menunaikan ibadah haji, posisinya wajib bagi yang mampu. Maka memproses untuk memampukan diri itu juga menjadi wajib. Meskipun sedikit-sedikit ya kan, nanti lama-lama akan. Nah kecuali kalau ibu itu haji yang kedua, lalu kemudian ada orang yang lebih membutuhkan, kayak seperti kasus tadi, maka ibu menggeser itu untuk dia, itu ibu menurut saya lebih utama. Pahalanya bisa jadi lebih besar dari ibu menunaikan ibadah haji yang kedua itu. Wallahualam. Itu Bu ya. Ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan nanya Pak ya, kalau tadi disampaikan kan orang yang berharta, orang yang nafsu untuk mendapatkan harta, orang yang khawatir hartanya akan habis gitu ya. Nah yang saya tanyakan sekarang ini adalah bagaimana orang yang tidak mampu supaya bisa beribadah, supaya bisa berinfak, supaya bisa mendapatkan ridho Allah. Karena tadi itu kalau orang yang kaya mungkin dengan harta kekayaannya gitu ya. Nah kalau bagi orang yang tidak mampu, orang yang papa, orang yang tadi sampaikan itu, apa yang harus diperbuat supaya bisa beribadah sesuai pahalanya dengan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mampu. Terima kasih Pak. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan main bermuamalah dengan Allah itu di satu ayat saja menurut saya, yaitu apa? Firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Tapi kita hanya menghafal ayat ini, kita tidak memberikan cukup hak untuk ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Jadi kalau kita ingin meraih ridho Allah, tetap menggunakan ilmu ini, Pak. Siapapun kita itu sebenarnya bisa meraih ridho Allah cukup hanya dengan modal yang Allah sudah dan sedang berikan itu. Allah tidak pernah menuntut kita dengan menggunakan modal yang di atas kemampuan kita. Enggak. Hanya yang membuat hati kita itu terusik ketika kita melihat orang lain, Pak. Ya kan? Orang lain dia menginfakkan hartanya itu misalnya 500 juta. Saya 5.000 saja, setiap sholat Jumat itu susahnya minta ampun, mau keluar 5.000. Tetap nyari aja yang 2.000. 5.000 aja susah. Ya kan? Karena kalau 5.000 saya keluarkan, nanti saya pulangnya jalan kaki. Ya kan? Akan ada hitung-hitungan begitu. Itu menunjukkan memang situasi kita susah. Yang menunjukkan Allah itu konsisten dengan ilmu tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, adalah fakta di dalam sirah, ya kan? Rasul SAW pernah bersabda, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Silahkan ini info ini, silahkan direnungkan para jamaah. Ini sangat penting sekali menurut saya. 1 dirham mengalahkan berapa? 100.000 dirham. 1 dirham, misalnya kita angkakan, beberapa tahun yang lalu 1 dirham itu nilainya sekitar 70 ribuan. Kalau kita asumsikan sekarang nilainya misalnya 100.000 rupiah 1 dirham, maka 100.000 dirham itu berapa juta, Pak? Coba sekarang kita hitung-hitungan. Karena ini bagaimana menjelaskan hadis ini. 100.000 kali 100.000 rupiah. Angkanya berapa?
100.000 kali 100.000. Ayo, yang biasa menghitung. Karena kita nggak pernah menghitung kayak angka-angka begitu. Berapa? Ada yang mengatakan di atas itu? Hah? 100.000 itu nolnya berapa? 5. 100.000 lagi nolnya berapa? Berarti semuanya 10 kan nolnya kan? Lalu ditambah 1 di situ, ya kan? Ditambah angka 1. Nolnya 10. Itu miliar apa triliun, Mbak? Miliar. Satu miliar. 1.000 juta, ya kan? Iya, iya. Jadi 100.000 itu bisa mengalahkan 10 miliar. Itu fakta, ini ilmunya Nabi. Masalahnya ilmu ini kita pakai apa tidak? Itu masalahnya. Jadi 100.000 mengalahkan 10 miliar. Itu bisa terjadi. Lalu para sahabat bertanya, kaifa yakunu dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi wahai baginda Rasul? Rajulun lahu dinaron. Ada seorang yang punya 2 dinar. Dia mengambil 1 dinar atau 1 dirham, dia sedekahkan. Maka berarti dia menginfakkan 50% asetnya, Pak. Sementara orang lain, si B ini memiliki harta triliunan, tapi dia mengeluarkan 10 miliar. 10 miliar itu dibandingkan dengan 1 triliun yang dia miliki, maka itu berapa persentasenya? Sangat kecil sekali. Jadi ternyata karena dalam persepsi Allah, angka 10.000, 100.000 itu adalah cobaan bagi orang itu. Dalam persepsi ilmunya Allah, 1 triliun yang Allah berikan kepada orang itu hanya dalam konteks cobaan, menguji, dan ternyata yang satu ini si A sukses mengeluarkan 50% dari asetnya, sementara si B hanya sampai di level paling 0, sekian aset persennya, Pak. Itu kalah, betul-betul kalah. Itu namanya muamalah dengan Allah seperti itu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikasih harta dia takarrub kepada Allah dengan hartanya. Dan kita, kalau orang yang kondisinya fakir, miskin, dia takarrub kepada Allah dengan kemiskinan dan kefakirannya. Kita jangan melihat, waduh saya miskin, dia kaya, akhirnya minder, susah, sedih, bagaimana. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing diuji dengan jenis yang berbeda-beda. Kita harus fokus kepada kesuksesan diri kita untuk melampaui ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Pernah ada kasus di dalam sirah, fuqara'ul muhajirin, orang-orang muhajirin yang fakir, datang ke Rasul SAW. Mereka mengadu, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya itu, dengan hartanya mereka bisa haji, bisa umroh, bisa bersedekah, bisa berjihad. Dan mereka juga sholat, juga puasa. Nah kami nggak bisa. Gimana ya Rasul? Akhirnya Rasul menyampaikan, maukah kamu aku tunjukkan suatu amalan? Kalau kamu laksanakan amalan ini, kamu akan bisa mengejar orang-orang yang telah terdahulu dan bisa melampaui orang-orang yang akan datang. Yaitu apa? Hendaknya engkau membaca wirid setiap ba'da sholat, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini manfaatnya adalah, ini ajaran ini nilainya, kalau kita jaga istiqomah, kita bisa mengejar orang-orang yang beriman yang sebelum kita yang sudah pada meninggal itu dari zaman Nabi Adam. Itu kita bisa kejar dengan amalan ini, Pak. Orang-orang yang beriman yang akan lahir setelah kita
berhasil mendahului mereka dengan ini. Dengan ini. Oh, senang sekali ini para fuqara. Akhirnya pulang. Waduh, kita bisa mengalahkan kalau gitu. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata orang-orang kaya dapat bocoran ilmu ini. Akhirnya mereka menjalankan lagi, ya kan. Datang ke Rasul. Ketika datang ke Rasul SAW, Rasul mengajarkan lagi ilmu kepada mereka. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu? Kalian bisa bersedekah? Ya mau ya Rasulullah. Yaitu apa? Setiap subhanallah itu adalah sedekah. Alhamdulillah itu sedekah. Allahu Akbar itu sedekah. La ilaha illallah itu sedekah. Setiap al-amru bil ma'ruf itu sedekah. Setiap melarang yang mungkar itu juga sedekah. Bahkan Rasulullah menambahkan, wa fi puti ahdikum, kalian mendatangi istri kalian itu juga sedekah. Berarti ilmu sedekah ini meluas, Pak. Bukan hanya dengan harta, tapi non harta. Jangan sampai kita ibadah harta juga tak maksimal, ibadah non harta juga enggak. Itu namanya enggak jelas, Bu. Allah kita ini ngelihat orang, hanya ngeliatin orang di kaya miskin. Allah Maha tahu, saya tidak bisa infak. Tapi infak harta enggak, tasbih juga enggak. Nah, ngapain coba, apa kesibukan kita? Nah, itu masalah kita. Dan masalahnya lagi ketika kita mengucapkan tasbih, ilmu ini tidak kita yakini, Pak. Karena kita tidak meyakini, akhirnya kita tidak punya stamina. Baru mulai sampai angka 100 sudah merasa kebanyakan, takut kebanyakan, sudah berhenti saja. Alah, maunya Allah itu adalah seperti Allah ungkapkan di akhir surat Ali Imran, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu kita itu mengingat Allah itu berdiri, duduk, dan berbaring. Itu artinya apa? Berarti kita itu sedang bersedekah, Pak. Non-stop. Kalau orang kaya sedekahnya kalau lagi dapat gaji, itu berarti sebulan sekali. Nah, kalau kita seharusnya 24 jam itu sedekah. Dan kalau kita ingin belajar dari seorang sahabat, yaitu Abu Darda, beliau berkata, li'an aqula la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi mi'ati dinar. Kata beliau, saya membaca la ilaha illallah Allahu akbar. Saya beribadah kepada Allah dengan membaca la ilaha illallah Allahu akbar. Lebih aku sukai daripada beribadah dengan menginfakkan, yaitu berapa? 100 dinar. 100 dinar itu angkanya sekitar 400 juta. Jadi kan menginfakkan 400 juta itu namanya ibadah harta. Lalu mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar itu namanya ibadah badan. Beliau ilmunya ini, ya kan? Beliau lebih memilih ibadah badan yang berupa mengucapkan itu daripada menginfakkan 400 juta. Dalam persepsi beliau, ibadah mengucapkan la ilaha illallah itu lebih utama daripada ibadah harta tadi itu. Nah, kita karena ini ilmu, Pak, ya, dan muamalah kita dengan Allah landasannya ilmu. Hanya ilmu ini memang harus kita proses, harus kita resapi, harus kita pahami, harus kita yakini. Kalau sudah kita yakini, baru kita akan masuk tuh. Tapi kalau belum yakin, hanya pengetahuan saja, manfaatnya nggak banyak, Pak. Maka harus kita masuk ke dalamnya, ya. Walalam. Jadi kalau itu kita masuk, insya Allah nggak ada istilah tadi itu, Pak, ya. Kita akan ketawa-ketawa saja sendiri, nggak apa-apa, Pak, ya. Walalam. Baik, sempurnalah kajian kita pagi hari ini, ya. Dan terima kasih kepada tadi Bapak dan Ibu yang sudah menanyakan sehingga lebih lengkap untuk kita mendapatkan ilmu hari ini. Dan ini cara Allah untuk kemudian mengabulkan seluruh doa-doa kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Dan kemudian apa yang tadi diungkap oleh Ustadz juga, tidak lagi kita beramal soleh dengan nafsu, tapi dengan
ilmu, insya Allah ya. Kalau dengan ilmu, insya Allah semuanya mudah-mudahan Allah juga ridho kepada apa yang kita lakukan, seluruh amal soleh atau ibadah-ibadah kita. Baik, jazakallah khairan kepada Ustadz Ulil Albab, dan kemudian jazakumullah khairan kepada para jamaah. Kita batasi karena memang saya juga menyadari pasti dari Bapak dan Ibu juga punya agenda-agenda yang lain. Mari kita syukuri limpahan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya, dan mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sama-sama sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi.